Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih halaman 22. Ya, baris ke 3 dari bawah. Tayyib, qala al-imam at-Tabari rahimahullah. Al-imam at-Tabari rahimahullah, Ibnu Jarir, ahli tafsir, ahli tarikh, tafsir at-Tabari, tarikh at-Tabari. Beliau berasal dari wilayah Tabari, sekarang Tibristan namanya ya. Di sana ada danau Tibristan, danau yang sangat besar. Dan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, danau itu dikatakan Nabi Muhammad akan terus mengering dan berkurang airnya. Dan sekarang sudah mulai kering. Tayyib. Qala rahimahullah wa aula hadhil aqwali bi ta'wilil ayati ma qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Dari beberapa pendapat tentang tafsir ayat ini, hadhil aqwal, ya, beberapa pendapat bitakwilil ayat terkait tafsir ayat ini, aula yang paling tepat maqalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma adalah penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Imam At-Tabari rahimahullah yang dinukilkan di dalam tulisan ini sedang menjelaskan tafsir firman Allah Azza wa Jal walirijali alaihinna darajah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari kita, laki-laki itu levelnya lebih tinggi 1 derajat dibandingkan perempuan. Jadi levelnya laki-laki lebih tinggi 1 derajat dibandingkan perempuan. Tapi tentunya yang dimaksud seperti yang telah disinggung pada pertemuan kemarin pagi, bahwa level laki-laki yang lebih tinggi 1 derajat itu ada konsekuensinya juga ya. Ada kelaziman-kelaziman yang harus dipenuhi. Bukan cuma levelnya lebih tinggi ya. Untuk membuktikan bahwa memang benar levelnya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, penafsiran Ibnu Abbas qala rahimahullah wa huwa, yaitu anna ad-darajata allati dzakara Allah taala dzikruhu fi hadzal mawdi', yaitu derajat yang Allah sebutkan di ayat ini ya. Kenapa kok laki-laki itu dikatakan levelnya lebih tinggi 1 derajat? Karena laki-laki dituntut untuk as-safhu minar rajuli limra'atihi ya. As-safhu itu memaafkan tanpa menyisakan apapun. Itu namanya as-safhu. As-safhu itu lebih dalam dibandingkan al-afu. Maka dalam Al-Quran ada perintah fa'fu anhu wasfah ya, wa'fu anhu wasfah, maafkan dia. Dan isfah itu lebih dari sekedar memaafkan. Karena ada orang memaafkan masih mengingat-ingat, itu bukan as-safhu namanya, sekedar al-afu saja, sekedar afwan. Nah, kalau bahasa kita kan afwan. Afwan itu apa artinya? Memaafkan, minta maaf. Kalau afwan itu sekedar ya saya maafkan. Ya, selesai seperti itu. Tapi kalau as-safhu as-isfah itu ya memaafkan ya wis hilang gitu. Tidak kemudian diingat, apalagi dicatat, terus tidak kemudian diungkit-ungkit lagi. Kemudian memaafkan lalu disertai dengan kebaikan, itu namanya as-safhu. Kalau memaafkan cuma misalkan Mbah Mo berbuat salah sama saya, terus Mbah Mo minta maaf, saya bilang ya saya maafkan, itu sekedar memaafkan. Atau saya bilang memaafkannya sambil cemberut, minta maaf ke Mbah, itu masuk kategori memaafkan. Tapi kalau as-safhu itu misalkan minimalnya nggih Mbah saya maafkan, malah saya yang salah kok, seharusnya saya minta maaf, itu as-safhu namanya, ya kan? Mbahmu yang minta maaf, tapi besoknya saya yang datang ke rumah mbahmu bawa hadiah, bawa makanan, bawa minuman, bawa gula teh, itu namanya as-safhu. Saya memaafkan, tapi kemudian saya lebih dekat lagi hubungannya dengan mbahmu, itu namanya as-safhu. Ini nggak bisa diterjemahkan dengan satu kata dalam bahasa Indonesia, ya. Tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cukup dengan satu kata, nggak bisa. Tapi harus diterjemahkan dengan
beberapa kata, ya kan, harus diterjemahkan dengan penjelasan yang panjang. Itu as-safhu. Nah, laki-laki atau seorang suami dalam konteks pembahasan kita, seorang suami itu levelnya lebih tinggi 1 derajat dibandingkan level istri. Tapi konsekuensinya apa? Kok bisa dikatakan levelnya lebih tinggi? Karena yang suami harus as-safhu minar rajuli, dari pihak suami, limra'atihi, kepada istrinya, an ba'dhil wajibi 'alaiha, dari beberapa kewajiban istri. Istri kan punya sederet kewajiban. Ya, kalau mau di list kewajibannya banyak seorang istri itu. Ya kan? Mulai dari merapikan dan menata rumah, mencuci, memasak, ya kan, kemudian merawat anak, memandikan anak, masakan buat anak. Kan masakan buat anak sama bapak beda, ya kan? Nyuapin, gendong, ya kan, mengatur keuangan, mewakili suami karena kegiatannya di tempat kerja untuk hidup bertetangga, ya kan? Kemudian merawat orang tua, merawat mertua, belum lagi yang hamil, menyusui dan seterusnya, ya kan? Kemudian kalau suaminya datang harus membuat suaminya tertawa, harus full senyum. Si istri itu harus full senyum. Loh, itu memang tugasnya begitu kok. Ya kan, menjaga kesetiaan, tidak boleh berkhianat, nggak boleh memasukkan tamu tanpa seizin suami, nggak boleh ibadah-ibadah yang sunnah tanpa izin suami, ya kan? Harus bersolek dan berhias, tampil cantik di depan suami. Kalau dipanggil suaminya ke ranjang, tidak ada alasan untuk menolak apapun itu. Ya kan? Sampai Nabi mengatakan walaupun sedang masak, tinggalkan masaknya, penuhi panggilan suami ke ranjang. Kalau zaman sekarang masaknya enak, tinggal cetak aja. Loh, zaman dulu itu untuk masak itu harus nyiapkan tungku, ngumpulkan kayu bakar, ya kan, ditiup sampai nyala. Itu pun diperintahkan sama Nabi, tinggalkan tungkunya itu. Kan itu kan kewajibannya banyak sekali. Nah, seorang suami itu harus as-safhu minar rajuli limra'atihi an ba'dhil wajibi 'alaiha. Artinya sekian banyak list dan daftar kewajiban seorang istri, ya laki-laki ya berusaha memaklumilah kalau ini belum dikerjakan, ini tidak dilakukan dengan sempurna, ini masih kekurangan, yang ini belum maksimal, dimaafkan, bukan diungkit-ungkit. Kewajiban kamu 1, 2, 3, 4, diisi listnya kayak petugas SPBU aja, ya kan, masuk Nugroho. Tadi ada kayaknya. Oh iya, kalau di SPBU kan petugas listnya kan, misalkan kamar mandi kan hari ini dibersihkan, ini udah dicek, ini enggak seperti itulah. Tapi harus as-safhu gitu. Taib. Jadi ya tetap saja seorang istri tidak maksimal melaksanakan semua kewajibannya, tidak akan sempurna menjalankan tugas-tugasnya. Nah, di situ seorang suami harus memaklumi, memahami, bahkan seharusnya mendampingi dan membantunya. Taib wa irda'uhu laha anhu. Itu poin yang pertama tadi, as-safhu. Yang kedua, irda'uhu laha anhu. Disebutkan irda itu artinya sakata anil adza. Bahasanya kalau letternya itu diam ketika ada sesuatu dilakukan oleh istri dan itu menyinggung perasaan suami. Ya. Nah, itu pastilah terjadi. Seorang istri berbicara, seorang istri bersikap, seorang istri mengambil keputusan dan itu menyinggung suaminya, menyinggung perasaannya, menyakiti hati suami. Ya. Dalam situasi seperti itu, apa yang dianjurkan dan diperintahkan dalam syariat? Irda'uhu laha. Diam. Artinya tidak direspon dengan sikap yang sama, tidak dibalas. Apalagi nganggapnya utang awas, esok giliranku tak balas ya. Dan itu kamu sekarang begini, ada saatnya kamu akan saya begitukan juga. Oh, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Harus irda'uhu laha anhu. Ya, irda'uhu laha anhu. Apa artinya tadi? Sakata anil adza. Ketika ada ucapan, sikap, perbuatan, keputusan ya dari seorang istri yang menyinggung perasaan, yang membuat sakit hati, itu harus didiamkan. Didiamkan itu maksudnya apa? Tidak
tidak boleh ditanggapi, jangan direspon, ya, jangan kemudian terlalu dianggaplah, apalagi ketika psikis istri sedang dalam kondisi labil, tidak stabil. Nah, itu lebih-lebih lagi situasi misalkan sedang menstruasi. Ya, seorang perempuan ketika haid atau menstruasi datang bulan, ya memang begitu, psikisnya akan labil. Ya, dia Pak Sarjio loh ini bilang stres ya. Stres maksudnya ada tekanan pikiran ya Pak Sarjio ya. Ya kan? Nah, itu harus lebih dimaklumi lagi, wong lagi menstruasi ya dia lagi nggak mood masak, dia sedang nggak apa namanya nggak semangat untuk bersih rumah, ya kan? Ya harus dimaklumi. Atau misalkan setelah pasca melahirkan kan seperti itu, seorang istri sakit masih perih, ya pasca melahirkan, ya berarti dia tidak akan maksimal melaksanakan tugasnya, apalagi ada sindrom apa? Setelah melahirkan, ya baby blue. Apa itu baby blue itu? Sindrom apa Pak Eko? Nggak apa-apa, biar kita sama-sama tahu. Itu baby blue itu, terus bayi hijau, bayi biru itu, wah kacau, kehidupannya kacau, iya kan? Kehidupannya kacau, nggak ada yang normal, nggak ada yang teratur. Gimana? Setelah melahirkan, dia sendiri sakit, perih, ya kan? Nggak bisa gerak kemana-mana, terbatas, sementara di sampingnya ada ada bayinya yang nangis terus, minta disusui, akhirnya stres. Mohon maaf, air asinya nggak keluar, ya kan? Air asinya nggak keluar, tambah stres lagi. Udah tadi banyak pikiran, air asinya nggak keluar, mikir air asinya nggak keluar, double stres lagi. Ya, situasi seperti harus dimaklumi lah, ya kan? Atau ketika istri sedang sedang memikirkan orang tuanya, ya kan? Apalagi kalau jaraknya jauh, ya kan? Setelah diberi istri di Jawa, dibawa keluar Jawa, gitu Mas Yadi, ya kan? Sukabumi, siapa itu Pak Sarjio? Kok menyebut nama Sukabumi nih? Ada contoh khusus Pak Sarjio ini, ya kan? Kemudian menikahnya di Jawa, dibawa keluar Jawa, ya karena ikut suami. Apalagi suami terikat dinas, ada tugas, ya kan? Padahal setelah menikah ya seorang istri harus ikut suami, bukan ikut orang tuanya, ya kan begitu? Ya kan, nggak ada seorang suami yang kemudian ya nggak apa-apa nikah terus kamu ikut orang tuamu, nggak ada, kan itu. Walaupun setelah kita jadi orang tua lupa waktu kita dulu jadi suami, ya kan? Pengennya setelah menikah ya anaknya ikut kita, kan gitu. Padahal dulu waktu kita sendiri pun nggak mau seperti itu. Itu masih satu. Okay. Nah itu dalam situasi dan kondisi seperti itu seorang suami harus ngerti, paham, oh iyalah, kan itu berarti ini sedang memikirkan orang tuanya, sedang kangen dan rindu, ya udahlah, nggak usah banyak dituntut, ya kan, nggak usah banyak dituntut. Apalagi istri ternyata misalkan mohon maaf punya pekerjaan dan punya profesi dan pekerjaan sendiri, kan itu. Ada kan tipe istri juga bekerja, begitu ya Mbahmu Putri ngurusi toko misalkan, nah, ya. Mbahmu kan ternak sama ikan ini. Nah, istri punya usaha sendiri, entah dia dagang, entah dia kerja di kantor, entah dia di mana. Misal, ini kan realitanya seperti itu. Ya wes dimaklumi, gitu dimaklumi. Karena dia sedang dikejar-kejar tugas. Ada kan kita udahlah nggak usah dikasih contoh, kita udah sama-sama tahu. Artinya sebagian kita istrinya masih ada yang punya beban kerja, masih ada profesi yang dijalani, udah dimaklumi, ya wes memang giliran dia untuk kerja, jadi saya nggak bisa egois, nggak bisa memikirkan kepentingan diri saya sendiri. Contohnya misalkan tugas itu ya tugas di pondok, jadi ustadzah, jadi pengurus di pondok, ya kan? Kalau di kampung dia aktif, atau mungkin dia punya dagang, punya usaha dagang, entah itu online offline. Nah, itu harus dijadikan pertimbangan juga, harus irdha'uhu laha anhu. Kemudian yang ketiga, wa ada'u kullil wajibi laha alaihi. Di saat yang bersamaan, ini keterangan dari siapa ini? Dari Al-Imam At-Tabari, ahli tafsir kita, memahami ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di saat yang bersamaan, poin pertama, poin kedua, seorang suami dituntut untuk lebih banyak mengerti dan memahami seorang istri,
Di saat yang sama, itu poin ketiga, wa ada'i kullil wajibilaha alaihi. Seorang suami memenuhi semua kewajiban istri atasnya. Maksudnya apa? Hak istri. Angel ini. Ya kan? Yang suami dituntut untuk banyak-banyak memaklumi istri, tapi di saat yang sama seorang suami dituntut untuk memenuhi hak-hak istrinya. Jadi kalau misalkan angka begini, ya kan, seorang istri punya kewajiban jumlahnya 10, punya hak jumlahnya 10, kan begitu ya? Kewajiban istri tidak bisa dilaksanakan karena beberapa kendala. Akhirnya hanya 7 kewajiban yang bisa dia laksanakan. Suami walaupun kewajiban istri hanya 7 yang bisa dilaksanakan, haknya yang jumlahnya berapa tadi? 10 tetap harus diberikan. Angel nggak? Menurut kemampuannya. Oh, menurut kemampuannya. Lah itu syariat kita begitu. Syariat kita demikian. Istri kewajiban hanya 7 yang bisa dikerjakan, tapi 10 haknya tetap harus kita berikan. Bukan, wah kamu kan kewajibannya cuma 7 nih, tak kasih haknya juga 7 gitu. Atau tak hitung-hitung, wah kamu kewajibannya cuma 5 yang dikerjakan, ya udah hak kamu cuma separuhnya aja, cuma 5 doang. Nah, bisa seperti itu. Nah, karena faktor dan hal-hal inilah Allah Azza wa Jalla menjelaskan walirrijali alaihinna darajatun. Maka laki-laki itu memang levelnya lebih tinggi. Ya nggak mungkin kan cuma menuntut, wah laki-laki itu levelnya lebih tinggi. Kemudian salah difahami, lalu kasar kaku, kemudian bahasannya apa? Ya keras dan sepihak itu mana? Otoriter. Nah, ngomong otoriter aja susah banget. Akhirnya otoriter, tidak begini, apa harus begini, nggak boleh. Laki-laki itu levelnya lebih tinggi daripada perempuan. Bukan begitu ternyata memahaminya. Ya kan? Ternyata Al-Imam At-Tabari rahimallahu ta'ala menjelaskan seperti apa sih bentuk dan wujud dari seorang suami itu levelnya lebih tinggi. Dan itu kalau di jenjang jenjang militer misalkan, ya seorang perwira itu levelnya lebih tinggi dibandingkan yang bintara, apalagi yang tama, sehingga kewajibannya ya lebih tenang, lebih mengayomi, dia melindungi, itu baru dikatakan levelnya lebih tinggi. Ya, ini kalau misalkan sikapnya sama, omongannya bodoh-bodoh kasar, terus tapi level saya lebih tinggi, ya nggak mungkin kan. Baik, qala rahimahullah wa dzalika. Kenapa ditafsirkan yang demikian? Hal itu annallaha ta'ala. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala zikruhu maha tinggi penyebutannya, qala berfirman walirijali alaihinna darajatun. Laki-laki itu levelnya lebih tinggi dibandingkan perempuan 1 derajat. Uqaiba qaulihi, sesaat setelah firman-Nya walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kenapa kok ditafsirkan demikian? Kita berhenti sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Karena udah jam 6 ini. Tapi kita harus pahami betul ini. Karena firman Allah kan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Artinya apa? Perempuan punya hak yang sama dengan kewajibannya. Coba perhatikan ayat ini, jangan sampai salah paham. Walahunna, apa artinya walahunna? Mereka punya hak mithlul ladzi, seperti atau semisal yang alaihinna. Kalau ala itu berarti kewajiban. Kalau la huruf jarnya li, lam itu artinya hak, itu artinya hak. Hak perempuan sama dengan kewajibannya. Begitu ya. Jadi kalau kewajibannya 10, berarti haknya berapa? 10. Itu pun bil ma'ruf. Ditunaikan dan dipenuhi dengan cara yang baik. Sampai di sini. Perempuan itu punya hak semisal kewajibannya dengan cara yang baik. Laki-laki kan itu levelnya lebih tinggi dari itu. Lah, akhirnya ditafsirkan seperti tadi. Ketika istri menjalankan kewajibannya tidak sempurna, hanya 8,
maka haknya pun tetap harus diberikan utuh 10. Itu penafsiran walirijali alaihinna darajatun. Karena tidak sedikit yang salah paham, akhirnya seorang istri diposisikan sebagai pembantu, sebagai budak, tidak punya hak bicara, tidak punya kesempatan untuk berpendapat, ya pokoknya manut pokoknya. Gitu. Ya kadang-kadang ada situasi yang memang harus begitu. Nggak ada pilihan, kamu harus manut sama saya. Tapi kalau mutlak yang seperti itu juga salah kan itu. Karena situasi itu ya berubah-ubah, kondisi juga fluktuatif, dia kadang naik, kadang turun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.